Nah, selanjutnya kita coba untuk nomor 3B. Nah, di sini yang mau ditampilkan adalah mahasiswa yang lulus dengan nilai A dan B jika syarat nilai A adalah nilai rata-ratanya antara 80 sampai dengan 100, sementara nilai B antara 70 sampai kurang dari 80, dan yang selainnya ditulis gagal. Jadi nanti yang akan muncul di sini nanti adalah A, B gagal. Nah, untuk yang seperti itu modelnya, jadi di sini ada outputnya ada A, B gagal, kemudian masing-masing output memiliki syarat sendiri-sendiri, maka untuk perhitungan compute-nya ini kita harus lakukan secara satu persatu. Jadi kita bisa coba seperti ini dengan menunya transform, compute. Kita reset dulu, misalkan target variabelnya adalah nilai underscore huruf. Nah, karena yang mau ditampilkan tadi adalah A, B sama gagal, maka tipaan labelnya jangan lupa untuk tipenya kita ganti dengan string. Kemudian width-nya sampai dengan gagal ini cukup ya untuk 8 karakter, jadi kita biarkan aja width-nya 8, kalau sudah continue. Nah, di bagian string expression di sini adalah apa yang mau kita tampilkan. Yang mau kita tampilkan tadi adalah A, B sama gagal, dan masing-masing memiliki syarat sendiri-sendiri, maka kita harus satu persatu mencarinya. Jadi, misalkan kita mulai dulu dari string expressionnya adalah A. Nah, karena A ini tipenya adalah string, jangan lupa untuk diberikan tanda petik di antaranya. Kalau sudah, berikutnya kita lakukan untuk syaratnya if, include if case, tadi adalah dari nilai rata-rata. Nah, di sini tadi saya ada nilai rata-ratanya 1 sampai 4, berhubung dengan 4 cara yang berbeda. Teman-teman boleh pilih salah satu yang mana saja bebas, karena tadi hasilnya sama semua. Misalkan saya pakai untuk yang nilai rata-rata 1, saya add. Tadi nilai rata-ratanya lebih dari sama dengan 80, dan ya kurang dari sama dengan 100. Nah, apabila ada terpisah tanda dan seperti ini, maka dari syarat if-nya ini dia nanti tidak bisa membaca dan-nya ini kurang dari sama dengan 100-nya ini dari variabel apa. Maka setelah ada tanda dan atau seperti itu, maka harus kita inputkan lagi untuk variabel rata-ratanya. Nah, seperti ini. Jadi, nilai rata-rata lebih dari sama dengan 80, dan nilai rata-rata lagi kurang dari sama dengan 100. Kalau sudah, kita continue. Nah, ini untuk string expression-nya A, syaratnya seperti ini. Kalau sudah, kita oke. Sudah terexecute di output, kita lihat hasilnya di input. Nah, di sini sudah muncul ada 2 untuk nilai A-nya. Selanjutnya, untuk nilai B-nya adalah tadi antara 70 sampai dengan kurang dari 80, karena 80 sudah masuk untuk kategori nilai A. Oke, kita bisa coba lagi menggunakan transform compute. Nah, untuk kasus yang seperti ini, ingat jangan di-reset ya. Kenapa jangan di-reset? Karena kita mau taruh di target variabel nilai huruf, target variabel yang sama. Nah, misalkan sudah terlanjur teman-teman reset, maka teman-teman harus membuat untuk target variabelnya yang sama persis dengan yang sebelumnya, baik dari huruf besar kecilnya, kemudian karakter lainnya, seperti itu. Nah, dari sini tidak perlu kita reset, tinggal string expression-nya kita edit aja, yang tadi awalnya A kita ganti menjadi B. Kemudian untuk if syaratnya juga yang tadi 80, tinggal kita sesuaikan tadi diganti menjadi 70, dan rata-ratanya kurang dari 80. Nah, ini sama dengannya juga harus kita hapus ya, karena tadi 80-nya masuk kategori A. Nah, seperti ini. Jadi, kalau di compute, kita harus hati-hati dalam penggunaan tanda sama dengannya. Oke, kalau sudah, kita continue. Oke. Nah, kalau muncul ada peringatan change exiting variable, kita oke aja, karena ini apakah kita mau taruh di variabel yang sama. Oke, nah di sini sudah terexecute, kita bisa lihat hasilnya di input. Nah, ini nilai B-nya sudah muncul. Nah, maka di sini masih ada satu lagi yang tadi untuk nilai gagal ya. Untuk gagalnya tadi pokoknya selainnya gagal ya, berarti kurang dari 70 untuk gagalnya.
Oke, kita lakukan transform compute ulang dan jangan di reset lagi karena ini belum selesai. Sampai dengan semuanya selesai untuk outputnya baru bisa kita reset. Nah, untuk string expressionnya tinggal kita edit menjadi gagal. Kemudian untuk if-nya, nah ini ya dari depan sampai dengan tanda dan ini kita bisa hapus saja. Oke, nilai rata-ratanya tadi kurang dari 70. Nah, ini tinggal kita edit aja seperti ini. Nah, pokoknya 70 ke bawah udah itu nilainya gagal. Kalau sudah kita bisa continue. Oke, muncul lagi change existing variable, kita oke lagi. Nah, ini untuk hasil outputnya. Kemudian untuk inputannya bisa kita lihat di sini. Nah, sudah ada nilai A, B sama gagal. Nah, untuk nilai huruf seperti ini agar lebih terlihat lagi, kita bisa edit di sheet variable view-nya. Kita bisa pindah untuk align-nya, untuk perataannya rata tengah mungkin ya. Oke, kita bisa lihat lagi di data view-nya. Nah, lebih kelihatan untuk nilai-nilai A, B sama gagalnya. Selanjutnya kita bisa coba lagi untuk nomor 3C. Diminta untuk menampilkan nama mahasiswa dari jurusan multimedia. Oke, nah tadi ada jurusan di sini. Nah, jurusannya ada e-commerce, multimedia, network. Jadi nanti yang tampil adalah yang jurusannya multimedia. Nah, untuk jurusan di sini karena kita membuatnya menggunakan pilihan ya, menggunakan value label, maka di sini kita harus tahu dulu untuk value-nya itu dia value keberapa. Jadi nanti pemanggilan dari syarat if-nya itu bukan kita ketikkan misalkan jurusan sama dengan kita ketik multimedia, tapi kita langsung pemanggilan dari si penomoran value-nya. Jadi kita harus cek dulu di variable view-nya di sini untuk jurusan. Nah, ini value-nya apa saja. Nah, jadi untuk value-nya 1 e-commerce, 2 multimedia, 3 network. Jadi yang kita panggil adalah angka-angka value-nya ini. Jadi tadi misalkan nama mahasiswa dari jurusan multimedia, berarti multimedia ini dengan value atau kodenya 2 gitu ya. Oke, kita bisa langsung lihat di sini. Menggunakan compute, kita transform compute. Nah, karena ini tadi nilai hurufnya sudah selesai, bisa kita reset. Misalkan target variabelnya adalah mahasiswa underscore multimedia. Ya. Nah, karena yang mau ditampilkan adalah tadi nama mahasiswanya, maka jangan lupa untuk tipaan labelnya, tipenya kita ganti string. Dan karena nama mahasiswanya itu ada yang panjang, maka width-nya jangan lupa juga untuk langsung kita tambahkan. Misalkan 100. Oke, kalau sudah continue. Nah, di string expression di sini adalah apa yang mau kita tampilkan. Tadi adalah nama mahasiswanya. Oke, kita add variabel nama ke string expression. Kemudian syaratnya if-nya adalah kita include if case. Nah, kita add tadi yang jurusannya adalah multimedia. Kita bisa add variabel jurusan ke kanan. Oke, jurusan sama dengan, nah tinggal kita panggil kode value-nya untuk multimedia, yaitu tadi 2 gitu ya. Nah, untuk 2-nya jangan lupa di sini kita kasih petik. Ya, kenapa dikasih petik padahal 2 di sini angka? Nah, karena jurusan di sini ya, jurusannya itu tadi tipenya adalah string ya. Jadi walaupun pemanggilannya seperti kode angka di sini, tapi karena dia tipenya string, maka kita jangan lupa untuk kasih tanda petik di situ. Oke, kalau sudah kita continue, kemudian oke. Nah, sudah muncul, kita lihat di inputannya. Nah, ini dia untuk mahasiswa yang multimedia ada 4 orang. Oke, kita bisa coba yang lain lagi. Misalkan nomor 3D. Oke, minta ditampilkan NIM mahasiswa yang nilai praktikumnya lebih tinggi daripada nilai MIT-nya, kemudian sekaligus berasal dari jurusan e-commerce. Nah, berarti kalau selain e-commerce, berarti nanti nggak muncul. Oke, kita bisa akan untuk transform compute-nya. Nah, kita reset dulu perhitungan sebelumnya. Misalkan mahasiswa underscore NIM ya tadi yang diinputkan, berarti misalkan NIM underscore nilai prakteknya lebih besar daripada nilai MIT-nya dan juga jurusannya e-commerce. Nah, misalkan seperti ini. Jadi untuk target variabel kita yang singkat aja. Kalau misalkan mau kasih keterangan lebih lanjut, bisa teman-teman kasih keterangan di bagian label di sini. Kemudian karena tadi yang mau ditampilkan adalah NIM, dan NIM di situ tipenya adalah string, jangan lupa untuk tipenya diganti string. Width-nya juga jangan lupa untuk ditambahkan, yaitu 10.
Kalau sudah, continue. Nah, di bagian string expression, tadi apa yang mau ditampilkan, yaitu name-nya, maka variabel name kita add ke atas. Sudah, kemudian include if case-nya, untuk syaratnya tadi adalah nilai praktek, kita add. Kemudian nilai praktek lebih besar daripada nilai mid. Nah, seperti ini. Ini untuk syarat yang pertama. Selanjutnya, syarat kedua adalah kita menggunakan dan. Ya, syarat kedua dan jurusannya berarti kita add variabel jurusan sama dengan, nah tadi jurusannya adalah e-commerce. E-commerce itu tadi kode value-nya adalah 1. Oke, berarti sama dengan 1. Jangan lupa satunya pakai petik karena jurusannya tadi tipenya adalah string. Kalau sudah continue, oke. Nah, muncul di sini hasilnya, yaitu ada 3 name yang muncul, sesuai dengan syaratnya. Next, selanjutnya ada nama mahasiswa dari jurusan multimedia atau nilai rata-ratanya lebih dari sama dengan 75. Berarti nanti jurusan multimedia keluar, atau kalau dia bukan jurusan multimedia tapi nilai rata-ratanya lebih dari sama dengan 75, dia juga keluar. Gitu ya, karena di sini syaratnya atau, gitu ya. Oke, kita langsung aja ke transform compute. Kita reset dulu yang sebelumnya. Misalkan target variabelnya adalah mahasiswa underscore mulmed atau multimedia ya. Tadi underscore juga nilainya lebih dari sama dengan 75 gitu ya, misalkan. Oke, kemudian untuk tipaan labelnya jangan lupa karena yang mau ditampilkan adalah namanya, maka tipenya string, width-nya juga langsung ditambahkan, misalkan 100. Nah, untuk string expression-nya, apa yang mau ditampilkan tadi adalah nama mahasiswanya, kita add ke atas variabelnya, kemudian include if case-nya, syaratnya tadi adalah yang jurusannya multimedia. Oke, jurusan kita add sama dengan multimedia tadi kodenya 2. Jangan lupa pakai petik karena string untuk jurusan. Kemudian atau. Nah, untuk atau itu kita nggak perlu ketikan or gitu ya, tapi di sini ada tanda untuk atau yaitu di sebelah kanannya dan. Nah, yang berupa garis tegak ini untuk atau gitu ya. Atau yang rata-ratanya, nah rata-ratanya bisa pilih salah satu, rata-ratanya lebih dari sama dengan 75. Nah, seperti ini. Kalau sudah, continue, oke. Muncul di output, untuk hasilnya kita lihat di input. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya, nama mahasiswa yang nilainya B dan dari jurusan network. Oke, jadi tadi di sini ada nilai huruf ya. Nah, nilai huruf ini syaratnya adalah yang B. Jadi yang B di sini dan jurusannya adalah yang network. Di sini jurusannya adalah network. Jadi kalau yang B dan bukan network, maka nanti nggak keluar ya. Oke, kita bisa transform compute. Nah, kita reset dulu. Misalkan target variabelnya adalah mahasiswa underscore B yang dapat nilai B underscore network ya. Oke, untuk tipaan labelnya jangan lupa karena tadi nama mahasiswanya yang mau di outputkan maka tipenya string, width-nya juga langsung ditambahkan. Misalkan 100, continue. Nah, di string expression selalu apa yang mau ditampilkan, yaitu nama mahasiswanya. Oke, kemudian include if-nya, tadi syaratnya adalah yang nilai hurufnya B, maka kita bisa add dari variabel nilai huruf ini, nilai huruf sama dengan B, berhubung B itu adalah string, maka jangan lupa untuk dikasih petik. Dan dari jurusan, oke, kita add dan, kemudian variabel jurusan, kita add jurusan sama dengan tadi jurusannya adalah network. Untuk network, kode value-nya adalah tadi 3, seperti ini. Nah, jadi nilai huruf sama dengan B pakai petik karena nilai huruf adalah string, dan jurusan sama dengan 3 karena network tadi kode value-nya 3. Jangan lupa juga menggunakan petik karena jurusan itu juga string untuk tipenya. Kalau sudah, continue, oke. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada 2 orang yang muncul. Next, kita coba lagi yang terakhir. Ada nama mahasiswa
yang jumlah nilainya lebih dari sama dengan 220, berarti 220-nya ikut, kemudian dari jurusan multimedia, dan nilai hurufnya A. Ya, jadi di sini ada semacam 3 syarat yang berturut-turut. Oke, kita bisa langsung aja dari transform, compute. Nah, kita reset dulu. Misalkan tadi mahasiswa underscores, misalkan yang jumlah nilainya 220 ya tadi, underscores mulmed, dan nilai hurufnya A gitu ya, underscores A ini ya. Oke, pokoknya untuk target nilai variabelnya sesingkat mungkin ya kalau bisa. Kemudian untuk tipaan label jangan lupa untuk string, karena tadi yang mau jadikan output adalah namanya, widthnya langsung kita tambahkan 100. Nah, di string expression tadi adalah nama mahasiswanya yang mau kita tampilkan, jadi variabel nama kita add ke string expression. Kemudian if-nya include if case. Nah, di sini tadi yang syaratnya berturut-turut ya, ada 3 syarat. Yang pertama tadi adalah jumlah nilainya. Oke, kita add untuk variabel jumlah nilai. Jumlah nilai lebih dari sama dengan 220. Syarat yang pertama. Dan syarat kedua adalah jurusannya multimedia, berarti kita add variabel jurusan sama dengan untuk kode multimedia tadi 2, jangan lupa pakai petik karena jurusannya string. Satu lagi yaitu kita pakai dan lagi syaratnya untuk nilai huruf. Nilai huruf sama dengan A. Oke, jangan lupa pakai petik. Nah, jadi seperti ini. Jumlah nilai lebih dari sama dengan 220 dan jurusan sama dengan 2 pakai petik dan nilai huruf sama dengan A pakai petik. Kalau sudah, continue. Oke. Nah, sudah mulai muncul di output, kita lihat hasilnya di input. Nah, hasilnya seperti ini. Hanya muncul satu orang aja, karena tadi juga yang di sini nilai A-nya ada 2 ya. Hanya 2 orang, dan yang satu jurusannya adalah network ya. Jadi yang muncul adalah tadi sesuai pilihannya, yaitu ketentuannya yang multimedia. Jadi hanya satu orang saja yang muncul di sini. Oke, seperti ini untuk yang compute-nya. Terima kasih.